Saya mondok itu lebih dari 15 tahun di Indonesia. Itu saya sama sekali tidak pernah belajar mantik, kecuali saya di Mekah. Terus waqala qaumun yang bagi ayyulah mah. Nah, siapa yang menganjurkan belajar ilmu mantik itu adalah Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali berkata, "Man lam ya'rifhu la thiqata fi ilmi," katanya Imam Ghazali. Barang siapa yang tidak tahu ilmu mantik, maka kredibilitas keilmuannya itu diragukan. Ini katanya Imam Ghazali. Jadi ilmunya tidak dipercaya kalau tidak tahu ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik itu adalah salah satu dari alat untuk berijtihad. Salah satu dari alat untuk istinbat dalil. Nah, begitu teman-teman. Oleh karena itu kemarin ya ada akun namanya Zaini itu. Mohon maaf kalau ada muhibbin di sini ya, takut ada muhibbin. Saya Muhibin. Oh iya, Saya juga. mohon maaf. Jadi saya dengan Gus Hasan ini melakukan kajian atau tesis. Siapa sebenarnya itu bapaknya Ubed? Kalau memang Ubed itu dibantah nasabnya yang nyambung, yang mencangkok Ahmad bin Isa, maka Ubed itu siapa bapaknya? Tesis ini alhamdulillah hampir selesai. Kan sayang kalau Ubed itu nggak punya bapak, lalu anaknya siapa? Kan gitu. Oleh karena itu saya ambil melalui syairnya Ali As-Sakron yang ada di Al-Burqa Al-Musiko. Wa biwalidihi al-maimunu ubaidun, itu. Ini. Jadi wa biwalidihi al-maimunu ubaidun. Dari sini kami masuk kepada lafal al-maimun. Yang katanya mereka itu bahwa al-maimun itu sifat ahlul yamin, katanya gitu kan. Ya seperti yang disampaikan oleh Zaini dalam akunnya itu, al-yamin ahlul yamin. Nah, di sini katanya Zaini itu mukibbin atau pengawal nasab Ba'alawi, dari atas itu semua menyebutkan tentang sifat. Ya, dicoret miralah tiga syair yang dianggap berhubungan. Syair pertama dan syair kedua dan syair terakhir itu. Nah, syair kedua bunyinya begini, wa biwalidihi al-alawiyyu alawiyun. Nah, itu katanya sifat al-alawiyyu yang pertama itu sifat ar-rif'ah, tinggi. Kalau dikejar, tingginya itu sifat tinggi apa? Tinggi ilmunya kah? Tinggi akhlaknya kah? Apa tinggi badannya kah? Kan gitu. Kalau tinggi semuanya kan berarti kan maha tinggi. Kalau maha tinggi itu ya Allah, kan gini. Nah, seperti itu kalau dikejar, tapi saya nggak ngejar karena apa? Cuma. Nah, terus kemudian bait syair yang pertama di halaman itu adalah wa biwalidihi as-sufiyyu aliyun. Nah, oleh karena itu sama dia as-sufiyyu itu juga disebut sifat yang sufi katanya. Dan dia juga menjelaskan kalau Maimun itu alam, tidak ada alnya. Nah, karena Maimun itu sifat, ada alnya. Siapa bilang alam itu tidak bisa ada alnya? Nah, saya kasih contoh dalam bantahan saya. Bagaimana dengan Al-Hasani? Hasan itu alam. Tapi karena menjadi nisbat nasab, maka dikasih al. Oke, katanya dia, itu pengecualian. Nah, dalam hal tertentu. Baik, kalau Al-Hasani itu adalah pengecualian, bagaimana dengan Al-Idrisi? Al-Idrisi itu awalnya alam. Idris. Dari Sayyidina Idris atau Imam Idris. Yang kemudian menjadi nisbat nasabnya semua keturunannya itu, maka disebut Al-Idrisi. Nah, kalau memang ini masih mau dibuat pengecualian karena Imam Idris, bagaimana dengan Al-Musawi? Itu dari Imam Musa. Jadi Imam Musa kemudian karena dinisbatkan oleh anak cucunya itu, maka disebut Al-Musawi. Jadi dari alam menjadi nisbat nasab.
Kalau itu masih disebut itu pengecualian, oke. Bagaimana dengan Al-Maliki? Di sini yang nisbatnya madhab. Makanya ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Al-Maliki itu Al-Maliki madhaban, Al-Hasani nasaban. Seperti itu, nanti banyak ini contoh-contoh yang alam itu kemudian menjadi nisbat dengan ditambahkan al-nisbat. Di situ teman-teman. Jadi oleh karena itu saya bilang saya buat video, coba lihat di channel saya itu saya tuntas, tapi karena takut panjang ya sedikit-sedikit lah. Takut kepanjangan, makanya katanya teman-teman terlalu panjang karena 45 menit lebih. Tapi kan saya menjawab satu persatu agar tidak ketinggalan. Nah, di situ menurut saya masuk melalui Al-Maimun, lafaz Al-Maimun ini saya menggunakan teori qawaid usul dengan teori qawaid mantik, bahwa sesungguhnya dalil adillah itu takrifnya dulu sebelum saya masuk ke macam-macam adillah. Jadi takrifnya itu adalah fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu. Misalnya memahami maknanya itu melalui lafadznya. Nah, ini takrifnya adillah. Saya tanya sama Zaidi itu, kalau ente tahu takrifnya adillah, sampaikan kepada saya jawabannya. Di dalam video saya, di video YouTube saya. Jadi, tapi nggak apa-apa, saya hitung-hitung bagi ilmu lah. Jadi takrifnya adillah itu kan Zaini itu kebingungan. Dari mana ente ini kok bisa mengeklaim atau menetapkan bahwa Maimun itu adalah bapaknya Ubaid hanya dengan syair ini? Dan dia menganalogikan sebuah analogi yang salah. Seandainya katanya dia itu Ali As-Sakron itu menulis wabi waladihi al-Maimun Ubaidun, itu barulah. Ini kan orang hanya bisa baca kitab dan mengartikannya, tapi tidak bisa memetik buah-buah maksud atau mutiara hikmah di balik ibarat itu, di balik setiap lafal yang disampaikan. Kelas membaca. Kalau hanya kelas membaca, di video saya sampaikan. Santri saya mulai kelas 4 MI itu sampai kelas 6 itu sudah top bacanya dengan adanya metode baca kitab kuning cepat itu. Kalau nggak percaya, coba lihat di video-video YouTube saya. Saya bilang gitu. Nah, disinilah kami masuk dalam lafaz Al-Maimun. Menurut saya, silakan sanggah kalau memang ini salah. Saya masuk melalui lafaz Al-Maimun itu, bahwa lafaz Al-Maimun itu fahmu amrin min amrin, saya memahami dari lafaz Al-Maimun itu, kemudian arti dari lafaz Al-Maimun itu adalah zat. Seperti itu. Nah, di sini robit namanya, di antara lafaz dan arti itu robit, penghubung. Itu keterkaitan yang apa? Tusmirul faidah, yang membuahkan. Kalau di kitab mantik itu setelah muqaddimah ula, muqaddimah at-tsaniyah atau muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, baru ada natijah di situ. Itu namanya makna dilalah. Makna dilalah ini apa? Menetapkan bahwa Maimun itu maknanya adalah zat. Si Maimun itu. Terus korinahnya apa? Biar saya tidak hanya ngoceh nyeloteh dengan lisan saya, makanya saya cari referensi dari kitab-kitab sejarah yang sezaman yang menerangkan bahwa Ubaid itu adalah anaknya Maimun. Itu dari Sir A'lamin Nubala, terus dari Al-Bidayah wan Nihayah, terus juga dari Asy-Sya'iriyah, Al-Husainiyah, Tarikh Khulafa. Saya terus gali semua itu. Kalau Ali As-Sakron
bisa mencangkokkan nasab kepada Ahmad bin Isa dari Ubaid ke Ahmad bin Isa hanya berdasarkan tarikh Al-Janati, kenapa? Kalau kami tidak bisa menetapkan nasab mereka bahwa Ubaid itu adalah anaknya Maimun. Allah, 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 Masya Allah, luar biasa. Ahlan, ahlan. Assalamualaikum. Ada Kanjeng Halim ternyata. Salam. Ini yang pertama. Nah, jadi ini penetapan nasab berdasarkan korenah dari kitab nasab. Oke. Nah, ini yang pertama. Takut saya nanti disanggah. Oh, itu kan kitab sejarah, tidak boleh dijadikan penetapan nasab karena bukan kaidah ilmu nasab. Oke. Bentar, tunggu. Saya bilang gitu. Tunggu. Saya tidak keluar dari kaidah ilmu nasab. Kaidah ilmu nasab itu di kitab Rosail ada 5. Nah, yang satu asyuhra wal istifadah atau ruk'ah lah. Ruk'ah catatan kitab sezaman seperti yang dituntut oleh Kiaimat. Terus yang kedua syuhra wal istifadah. Terus yang ketiga ikrarul qabilah terhadap seorang atau kelompok. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah al-qiyafah. Al-qiyafah ini apa? Al-qiyafah ini kesamaan. Maka di sana dibagi al-qiyafah ini menjadi 2. Qiyafah basyariyah, qiyafah athariyah. Qiyafah basyariyah itu adalah kesamaan fisik. Kemudian qiyafah athariyah ini adalah kesamaan karakter, sifat dan wataknya, kekejamannya, kejahatannya, kesombongannya. Itu sama kan, saya bilang gitu, sama. Terus kalau memang itu kan pendapat Anda misalnya, enggak, pendapat ulama terdahulu ketika ribut-ribut menghadapi Maimun itu, Maimun ini sebenarnya siapa? Ada yang bilang Maimun itu Al-Majusi, dari keturunan orang Majus. Ada yang bilang Maimun itu Al-Yahudi, dari keturunan Yahudi. Terus para ulama terdahulu itu menetapkannya, kan tidak ada yang tahu Maimun itu lahir di mana. Bahkan bapaknya Maimun itu ulama berpendapat ada 5 loh. Bapaknya Maimun. Iya. Saking kontroversinya Maimun ini, saking sulitnya Maimun ini untuk dihadapi. Jadi bapaknya ada 5. Ada yang bilang Dison, ada yang bilang Dindan, pokoknya ada 5. Nah, nanti saya dalam kajian saya akan satu di semuanya itu. Nah, berarti anak jajan itu. Loh, kok lari itu? Adam, mau kemana ente? Belum selesai. Dia di room sebelah, Ustaz. Dia bilang kalau menghadapi mukimat atau orang-orang yang membegal nasab Ba'alawi, tak perlu pakai kitab, cukup pakai cangkem bosok. Begitu, saya ini pengen ngadepin ini orang ini tadi. Kok? Ayo naik. Saya lanjutin ya. Oke. Ya, saya lanjutin ya. Saya lanjutin. Lanjut, Kiai. Akhirnya yang dipilih kaul paling kuat itu adalah Maimun itu bin Dison Al-Yahudi. Ini yang paling kuat. Terus sama Zaini itu bilang, loh, kan Maimun itu Maula Ja'far As-Shadiq. Maula Zainal Abidin. Zainal Abidin itu hidup di abad pertama. Oke, ya saya jelaskan. Maimun itu usianya ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang lebih, bahkan ada yang bilang 140 tahun, 45 tahun. Ini Maimun ini. Jadi sepanjang sekali. Makanya Maimun itu dijuluki pendamping ketiga imam. Mulai Ali Zainal Abidin, terus putranya Ja'far Shadiq, terus cucunya Ismail, itu Maimun. Jadi astagfirullahaladzim, bukan Ismail, sorry. Al-Bakir ya. Jadi dijuluki pendamping 3 imam. Bahkan 3 imam itu menyerahkan semua urusannya, baik belanja dan lain sebagainya, itu diserahkan sama Al-Maimun. Al-Maimun itu masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Kenapa Al-Maimun itu harus memilih Ahlul Bait
Kenapa harus memilih menjadi pembantunya Ali Zainal Abidin? Kenapa? Tujuannya itu karena Ahlul Bait waktu itu tersakiti. Setelah Sayyidina Husain dibunuh dan putra-putranya ini dikucilkan. Nah, di sini Al-Maimun ini punya celah. Bagaimana menghancurkan Islam? Ya harus membakar semangat pemberontakan Ali Zainal Abidin agar memberontak kepada khilafah waktu itu. Sorry, bukan khilafah, kesultanan. Karena Sayyidina Mu'awiyah sudah merubah khilafah itu kepada kesultanan. Nah, sehingga teman-teman, Maimun ini berhasil mengadu domba Imam Musa radhiyallahu an dengan Harun ar-Rasyid. Setelah Harun ar-Rasyid haji ke Mekah, maka Maimun ini menguker. Nah, jadi kemarahan Imam Musa itu diuker, Ahlul Bait ini diuker. Akhirnya Imam Musa bilang kepada Harun ar-Rasyid, bainana khilafain, di antara kita ini ada dua presiden atau ada dua khalifah. Siapa yang pertama? Yang pertama Anda dan yang kedua saya. Ini kan ini diuker, bukan kemauan beliau, hasawakallah. Itu Ahlul Bait, nggak pernah haus kekuasaan. Karena diukerlah oleh Maimun, akhirnya Imam Musa itu dipenjara. Nah, kemudian Maimun ini menguker lagi salah satu Ahlul Bait itu. Kemudian Maimun itu dipenjara juga. Nah, setelah dipenjara, terus Al-Maimun itu dipenjara ketemu dengan Hamdan Al-Qoromitoh atau Al-Qormitoh gitu. Nah, ini ketemu dengan sama-sama Yahudinya, ketemulah akhirnya untuk diskusi dan melancarkan niatnya setelah keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, dibantu oleh Hamdan Al-Qormitoh itu, maka Maimun mendirikan dinasti Ismailiyah pertama. Setelah mendirikan dinasti Ismailiyah, Maimun ini meninggal. Kemudian diteruskanlah oleh Ubaid. Diteruskan oleh Ubaid. Yang pertamanya itu Maimun itu, yang kembali lagi ke depan. Maimun itu mengaku duriyahnya Akil. Siapa Akil itu? Akil itu kakaknya Sayyidina Ali. Jadi Akil itu putranya Abi Tholib. Yang Akil itu mempunyai putra yang bernama Muslim. Namanya Muslim bin Akil, yang diutus oleh Sayyidina Husain berangkat ke Kufah untuk memenuhi panggilan orang Kufah yang mengirim surat sampai 500 surat kepada Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain mengutus sepupunya itu Muslim, namanya Muslim bin Akil. Lah, Maimun itu mengaku duriyah Akil gitu. Setelah Maimun meninggal, diteruskan oleh Ubaid itu, makanya Ubaid itu mengaku putranya Muhammad bin Ismail bin Muhammad. Ismail bin Muhammad itu tidak punya putra, meninggal tidak punya putra. Akhirnya dibatalkanlah oleh ulama sezaman itu bahwa Ismail bin Muhammad itu tidak punya putra. Kenapa? Akhirnya dia merubah, kan dia mengaku Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, karena dia mengaku keturunan Ismail, mengaku keturunan Ismail bin Muhammad. Setelah dibatalkan oleh para ulama, maka dia itu merubah nasabnya Abna Fatimah, keturunan Fatimah. Oleh karena itu mendirikan dinasti Fatimiyun. Jadi memang mereka kelakuannya itu nyangkut-nyangkut nasab terus ya, ke Akil, ke Ismail, terus ke Fatimah, ini nyangkut-nyangkut nasab. Setelah dinasti Fatimiyah itu diberantas diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka anak cucunya itu dibiarkan. Bahkan sama Salahuddin Al-Ayyubi itu dibantu anak cucunya yang Ubaidnya itu di penjara, terus anak cucunya itu dibantu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan kekhalifaannya itu dihancurkan.
karena tidak boleh ada dua pemimpin di bawah kepemimpinan Abbasiyah waktu itu, teman-teman, begitu. Dari sinilah kami juga menggali apa ya, menggali kebiasaannya Maimun atau karakternya Maimun dan Ubed. Ubed itu pernah apa ya, berstatement bahwa baginda Nabi itu bukan khotamun nabiyyin. Ya Allah. Jadi pasti ada Nabi setelah baginda Nabi. Nah, oleh karena itu anak cucunya itu berhayal bisa mi'raj 70 kali dalam semalam, kan ingin jadi Nabi. Karena kata kakeknya itu masih ada kesempatan punya Nabi. Bahkan juga tahayul anak cucunya itu, seandainya tidak malu sama Gusti Allah, saya padamkan api neraka. Ini berhayal menjadi Nabi. Nabi yang diangkat resmi oleh Allah. Nabi Muhammad itu tidak pernah bilang, saya padamkan api jahanam. Nggak pernah bilang gitu Nabi. Karena ini juga bertahayul ya, anak cucunya itu katanya sejahat apapun pasti akan punya jaminan surga. Nah, ini tahyul mereka. Iya, padahal Nabi itu ketika putranya Ibrahim yang belum genap 2 tahun meninggal, apa kata Nabi? Ya Ibrahim, inilah amliku laka minallahi syai'a. Wahai Ibrahim, saya tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah untuk kamu. Padahal ini masih belum genap 2 tahun, belum masuk zaman taklif, usia taklif. Saya nggak punya apa-apa. Iya, akhirnya Sayyidina Umar nangis. Wahai Rasulullah, Ibrahim masih belum genap 2 tahun. Terus yang menalkin jenengan. Terus bagaimana dengan Umar bin Khattab, kata ya? Nah, ini tawaduknya Nabi. Beda dengan sombongnya mereka. Satu kaki Habib yang ahli maksiat berzina minum khamr itu lebih utama daripada kepala kiai 70 kepala kiai yang bersorban. Di mana itu istimbatnya? Dengerin itu Adam, junjunganmu. Mana itu istimbatnya? Apakah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran? Ya jelas bertentangan. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Terus kalau kita tidak tahu siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala biar jelas. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang bertakwa itu dari hamba-hamba Allah ialah ulama-ulamanya. Nah, ini ulama-ulamanya itu dibandingkan dengan kaki mereka yang ahli zina dan minum khamr, ini masih utama dan masih afdol kaki mereka. Ini mana istimewanya? Jelas melenceng dari agama, itu. Nah, turun lagi orang ini. Ada yang ngerti enggak ini? Ini narasinya begitu luar biasa. Tolong jangan sampai lepas ini beliau ini. Iya. Lari dia. Kemudian ya, yang kami kutip, yang kami nukil dari ulama-ulama sejarah zaman dahulu di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ini kitab halamannya saya lupa. Yang penting di kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa katanya dari karakternya Maimun itu yang Yahudi itu, yubihul munkarat. Maimun itu memperbolehkan pekerjaan-pekerjaan mungkar, pekerjaan-pekerjaan buruk. Seperti Maimun itu menghalalkan bermaksiat, ini pekerjaan buruk. Nah, anak cucunya sekarang memperbolehkan meremas-remas susu. Kobago. Mirip ya Ustaz ya? Sangat mirip. Iya, makanya ini kiafa. Iya, betul ini. Iya, katanya si Gopur ya. Kalau ada dalam kitabnya Ba'anawi yang bilang meremas-remas susu itu saya kasih uang 500 juta. Nah, katanya si Gopur. Itu bukan meremas-remas tapi mengunyel-ngunyel dengan ujung jari. Direkam teman-teman, direkam. Terus bedanya meremas-remas dengan ujung jari dan ini apa bedanya? Beda tipis. Kalau digini mungkin agak sakit, kalau digini ya geli-geli.
Kok masih percaya mereka itu ya Ustadz ya? Allah kemudian menjadi Ubaidillah sama. Inilah baru lah. Saya temukan. Nah, masih mau mengelak? Gimana caranya mengelak? Ya Allah. Iya, punya dua nama, Ubaidillah dan Abdullah. Punya nama juga ditambah 3. Hanya mengelak kabur ya. Ah? Gimana? Udah Caranya mengelak langsung kabur. Ini lo tajam loh. Salam itu. Makanya Ubaid itu disebut Al-Ubaidiyah. Ditambah ini menjadi 3 nama persis. Ubaid, Ubaidillah, terus Abdullah. Sama persis ini. Terus kemudian dinasti Fatimiyah itu disebut di awal di pertengahan abad kedua. Terus ada yang menyebut di awal abad ketiga. Ada yang menyebut di akhir abad ketiga. Kalau di akhir abad ketiga 200 pertengahan abad ketiga 275. Ini sudah abad ketiga. Maka matinya Ubaid itu di 375. Ini sama tuh. Tapi versi mereka. Terus katanya mu'arrikh, tidak ada yang tahu tanggal matinya Ubaid. Itu sepakat. Matinya Ubaid tanggalnya itu tidak ada yang tahu. Makanya tidak ada yang menulis. Tapi internal mereka menulis matinya Ubaid itu 375. Ya versi mereka lah. Iya. Kalau mu'arrikh coba lihat di Sir A'lamin Nubala. Matinya Ubaid itu tahun berapa? Tidak ada. Di Bidayah wa Nihayah tidak ada. Di Al-Hawi Ibnu Athir juga tidak ada. Dan di lainnya juga tidak ada. Tidak ada yang tahu tahun berapa matinya Ubaid. Kemudian mereka mengeklaim matinya Ubaid itu di 375. Kenapa kok dimundurkan sama mereka? Karena ingin mencangkok bahwa mereka itu adalah Ubaid itu adalah putranya Ahmad. Biar masuk akal. Itu dimundurkan. Itu dimundurkan oleh mereka. Itu fix. Ya saya yakin dan aku yakin. Ini dimundurkan oleh mereka. Begitu teman-teman ya. Jadi ini sekarang tesis ini semoga cepat selesai dan biar nggak kabur lah mereka. Sayang sekali kalau Ubaid itu dibilang tokoh fiktif, sayang sekali. Iya. Jadi kalau Ubaid itu tokoh fiktif ya nggak ada yang tahu siapa Ubaid kan gitu. Oleh karena itu harus kita kejar siapa itu Ubaid. Oh ternyata anaknya Maimun ya. Makanya Ali Asakron tidak mau menghilangkan Al-Maimun ya Ustadz ya. Oh iya, karena itu kebanggaannya. Karakter mereka itu apapun bapaknya dan siapapun bapaknya tidak boleh hilang dari mereka. Tercontoh Al-Habib. Kemarin kan Kang Bani atau siapa yang nanya Ahmad Al-Habib atau Bang Paku. Itu namanya Muhammad Al-Habib yang memberi bisyarah kepada Ubaid bahwa Ubaid itu Mahdi Al-Muntazor. Wah, iya, luar biasa. Ubaid itu adalah Mahdi Al-Muntazor, tapi ternyata bohong kan? Mahdi kan tidak mati. Iya, nanti akan hadir di akhir zaman. Ternyata Ubaid mati. Masya Allah. Jadi mereka itu memang ya melakukan kebohongan berapa kali. Pertama mencangkokkan nasabnya kepada Aqil, saudaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada Ismail, sehingga menyebut dinastinya itu adalah dinasti Ismailiyah. Terus setelah dibatalkan, maka mereka itu mencangkokkan namanya Abna Fatimah, sehingga dinasti mereka itu Fatimiyun. Dan yang terakhir anak cucu mereka mencangkokkan nasabnya itu kepada Ahmad bin Isa. Nah sekarang dibatalkan oleh anak-anak bangsa. Iya. Nah, ini kok ngaku-ngaku. Aku waktu baca kitab itu ketawa-ketawa sendiri Ustaz ya. Benar ketawa, walaupun capek mata sampai panas, itu saya semangat sangat. Iya karena apa ya dalil-dalil kok mulai terurai ini. Oh ini kok ini ya gitu subhanallah ya. Ustaz Ja'far, saya lihat dari kelompok mereka itu mendekati anaknya Sayyid Muhammad, Sayyid Ahmad.
Mekah. Ya, betul. Foto-foto dipakein imamah. Begini kan Hikom. Ya, begini. Saya itu santrinya Syed Muhammad. Ya, 10 tahun saya dulu di sana. Masya Allah. Bahkan Syed Muhammad itu dulu sayang sama saya. Alhamdulillah. Kemarin waktu haji ya, saya daftar ingin suar kepada Syed Ahmad. Karena di sana ketua pengurusnya itu adalah Ba'alawi semua. Ketua pengurusnya itu Al-Idrus, As-Segaf, Al-Haddad, Idris anak itu. Makanya bilang sama saya, ya insya Allah saya usahakan, saya daftarkan dulu katanya. Oke, saya tunggu jawabannya. Nah, 2 hari, 3 hari, sampai saya pulang nggak ada jawaban. Si Wafi datang umroh langsung masuk ke Syed Muhammad. Syed Ahmad dikasih surupan. Wah, ini pengkhianatan Alawi kata saya. Saya yang dulu disayang oleh Syed Muhammad sampai dipeluk, digini, nggak boleh masuk. Wafi yang bukan santrinya ternyata masuk disurbanin. Ya nggak apa-apa, yang penting ini bukan saya yang berkhianat. Bukan saya yang tidak menghormati guru saya ketika saya datang ke Mekah. Akan tetapi orang-orang yang di sekelilingnya itu yang berkhianat, dia tidak menyampaikan kepada guru saya gitu. Ustaz, ini saya dapat kabar dari Pasuruan bahwasannya dulu pernah terjadi diskusi tentang masalah nasab sebelum rame ini. Dulu banget santrinya Syed Muhammad yang berasal dari Lumajang. Kemudian berdebatlah santrinya Syed Muhammad dengan santrinya Syed Muhammad yang lain dari kalangan Ba'alawi. Nah, kemudian debatnya itu hanya disaksikan oleh Syed Ahmad. Kisahnya itu yang saya dapatkan dari Ustadz dari Pasuruan. Kemudian ketika sudah ditunjukkan bukti-bukti secara tekstual, akhirnya dipeluk itu seorang ustadz dari Lumajang itu, dipeluk. Kemudian beliau Syed Ahmad bilang, tolong jangan bilang siapa-siapa, hanya saya dan sampean yang tahu. Begitu sampai yang disampaikan ke saya, begitu Ustadz. Gitu. Memang mereka ini ya luar biasa, cara politiknya sama seperti Israel ya. Sama seperti Israel ya. Yang kuat-kuat itu ya didekatin. Amerika didekatin sama Israel, ini didekatin semua persis ya. Ini kiafahnya persis luar biasa. Nah, Israel anunya ini, Israel Indonesia ini. Kenapa saya bilang Indonesia ya, karena lahir di sini, kasihan lah. Aduh ya Allah. Nanti itu kalau kitabnya terbit tesis Ubed anaknya Maimun, itu judulnya tak segitu. Ubed anaknya Maimun bukan anaknya Ahmad bin Isa, tak gitu kan, nanti kan menarik. Oh berarti Ubed anaknya Maimun ya, bukan anaknya Ahmad bin Isa, tak gitu kan judulnya nanti. Jenengan sedang ditertawakan oleh Rumail dan Zaini, Ustaz. Betul, gitu. Nah, kan dibantah oleh Zaini kemarin. Hanya komal-komal katanya seandainya Kiai Imad itu tahu pasti Kiai Imad itu yakin, hakul yakin katanya sini kan gitu. Kiai Imad itu tidak setuju katanya. Saya bilang di video saya yang di YouTube tadi itu, Kiai Imad itu pelaku tesis kajian.